Assalamualaikum. Halo pemirsa Islami yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kekhilafahan Turkismani. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu periode sejarah Islam. Para ulama sejarah umumnya membagi periode Islam berdasarkan kekhalifahan, yaitu periode pertama adalah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Hampir 30 tahun. Periode kedua adalah kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah pada penggal pertama memerintah di Jazirah Arab dan berpusat di Damaskus sejak tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Lalu dilanjutkan dengan pemerintahan yang berpusat di Cordoba, Spanyol dari tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi. Periode ketiga adalah kekhalifahan Bani Abbas. Pada penggal pertama, kekhalifahan Bani Abbasiyah memerintah yang berpusat di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Kemudian pada penggal kedua, kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Kairo, yaitu di Mamluk dari tahun 1261 sampai dengan 1517 Masehi. Kemudian periode keempat adalah kekhalifahan Turkismani dari tahun 1259 sampai dengan 1924. Dan ini akan kita bahas selanjutnya. Tegaknya kekhalifahan ini tidak bisa dilepaskan dari dakwah Rasulullah SAW. Selama hampir 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dan Madinah, mendidik kadar penerus setelah kenabian. Para kadar Rasulullah tersebut disebut sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat itu melakukan ekspansi untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh dunia dengan ilmu dan pedang. In the name of God, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of God, to Heraclius, the emperor of Byzantium, greetings to him who is the follower of righteous guidance. I bid you to hear the divine call. I am the messenger of God to the people. Accept Islam for your salvation. Bagi manusia era modern ini, aneksasi dan penyerangan ke negara lain dengan tujuan apapun adalah negatif. Karena manusia era ini menganut prinsip nasionalisme, di mana dalam prinsip nasionalisme menyerang negara lain atas alasan apapun adalah tindakan negatif, dilihat dari sudut pandang apapun. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Tapi kalau kita melihat pandangan manusia kala itu, maka aneksasi, kolonialisme, dan penyerangan ke negara lain adalah hal biasa. Romawi dan Persia biasa dengan hal tersebut.
Prestasi yang dicapai kaum muslimin sejak terbentuknya Khilafah Rasyidah sampai Umayyah, yaitu sekitar 90 tahun, sangat menakjubkan. Lihat dari sudut pandang militer. Dari sudut pandang militer, pencapaian wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang hanya dicapai 90 tahun itu mampu menyamai wilayah kekuasaan Imperium Romawi. Padahal Imperium Romawi butuh waktu sekitar 300-400 tahun untuk mencapai wilayah kekuasaannya. Sebagaimana kita tahu, Romawi itu rentang kekuasaannya adalah dari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi, atau sekitar 500 tahun. Masyarakat zaman sekarang memahami bahwa dunia adalah seperti yang digambarkan dalam peta-peta globe, di mana dalam peta-peta globe itu digambarkan bahwa dunia itu terdiri dari nation-nation atau negara-negara yang saling berdiri sendiri dengan ukurannya yang kecil-kecil dan dipisahkan oleh bendera-bendera. Antar negara yang mayoritas Islam pun seperti Indonesia, Arab Saudi, Yaman adalah terpisah dan berdiri sendiri tanpa ada hubungan apapun kecuali hubungan ekonomi. Begitulah mereka diajari. Padahal dulu pembagiannya tidak seperti itu. Dulu dunia dibagi dua saja, yaitu Daulah Islamiyah dan Daulah Kafir. Dunia Islam satu wilayah dan dunia kafir di wilayah lain. Daulah Islamiyah disebut dengan khilafah, dan khilafah terakhir adalah khilafah Utsmani. Khilafah hanya satu yang membawahi beberapa kesultanan yang mempunyai kuasa menjadi penguasa berdasarkan izin dan mandat dari khalifah. Persinggungan Bani Turki atau orang-orang Turki dengan agama Islam dimulai ketika pada tahun 642 Masehi, ketika tentara Islam di era Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi dakwah ke wilayah Turki di pinggiran Sungai Jurhun dan bertemu dengan penguasa Turki yang bernama Shahraz Barats. Sang raja kemudian mengadakan perjanjian damai dengan kekhilafahan dan menyatakan kesiapan untuk bersama-sama membuka dakwah Islam di wilayah Turki dan Armenia. Disinilah bangsa Turki mulai berbondong-bondong masuk Islam dan ambil bagian dalam jihad Islam sampai di era pemimpinan Khalifah Abbasiyah. Di era Abbasiyah inilah kemudian bangsa Turki mendapat banyak posisi penting di militer dan administrasi, terutama di era Khalifah Mu'tasim. Sampai kemudian Bani Turki diberikan tanah dan mereka mendirikan kerajaan Saljuk di sekitaran Turkistan, Khorasan, Iran, Irak, dan Syam. Nenek moyang dari Raja Turki Utsmani adalah bernama Ertuğrul. Dia mendapat kekuasaan di wilayah Turki ketika dia bekerjasama dengan penguasa Turki Saljuk dalam memerangi kaum Nasrani Bizantin. Kejadiannya bermula ketika Ertuğrul beremigrasi ke Anatolia untuk menghindari serangan dari Bani Mongolia di sekitar tahun 1230 Masehi. Saat beremigrasi itulah rombongan Ertuğrul yang mempunyai pasukan 400 penunggang kuda melihat pertempuran antara pasukan Saljuk dengan Nasrani Bizantin. Terlihat bahwa pasukan Saljuk hampir kalah oleh tentara Romawi. Ditolonglah pasukan Islam Saljuk dan akhirnya memperoleh kemenangan. Sebagai penghargaan, Bani Saljuk memberikan wilayah untuk Ertuğrul dan rombongannya sebidang tanah
di sebelah barat Anatoli yang berbatasan dengan Romawi. Aliansi penguasa Saljuk dengan Oturgul ini menguatkan kekuatan jihad dan dakwah Islam di wilayah kekuasaan Romawi Bizantin. Kemudian Oturgul meninggal tahun 1299 dan digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Utsman inilah yang kemudian menjadi penisbatan kekuasaan bagi Bani Utsmaniyah. Pada saat pengangkatan Utsman inilah kekhilafan Bani Abbasiyah runtuh karena diserang Bani Mongolia pada tahun 1258. Dari sinilah penurun takdir bergerak ke arah kekuatan Turkismania untuk menggantikan kekhilafan Abbasiyah, di mana sebelumnya kesultanan ini menggantikan Kesultanan Turki Saljuk yang juga runtuh di tahun 1258. Juga kemudian kekuatan dinasti Mamluk di Mesir digantikan juga oleh kekuatan Turkismania ini pada akhirnya. Perang dan aneksasi adalah hal yang dihindari dalam pergaulan internasional di era abad 20 ini. Walaupun faktanya di negara-negara besar mereka melanggarnya, seperti Amerika di Irak dan Afghanistan atau Rusia di Suriah. Tapi pandangan umum masyarakat internasional tetap menolaknya. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI. Yang dimaksud dengan penegakan syariat Islam secara kafah, artinya penegakan syariat Islam di sektor ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Karena itu ilmu fikihnya nanti silakan Kiai Tengku. Memang itu aspek ilmu fikih, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, karena penonton kita banyak juga nggak bisa bahasa Indonesia itu di bidang ibadah individu, ya, sholat segala macam, puasa segala macam itu. Kemudian di bidang hukum keluarga, ya, sosial, kebudayaan, ekonomi. Kan kita sudah ada undang-undang perbankan syariah, ya. Kemudian di bidang jinayah di Aceh ada konun tentang jinayah, tentang hukuman tidak boleh berkhalwat, cambuk, macam-macam. Itu yang bagi kita adalah seluruh aspek tadi, ya. Yang kedua penjelasannya itu ditegakkan itu di sektor individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, bagi FPI, penjelasan tentang ini, penegakan syariat Islam ini adalah harus melalui proses legal konstitusional. Nah, argumentasinya apa? Pertama, di Indonesia itu ada undang-undang tentang haji, itu syariat Islam. Ada undang-undang tentang zakat, itu syariat Islam. Ada undang-undang tentang perbankan syariah, muamalah, itu syariat Islam. Bagi kita itu yang kita inginkan. Itu didorong. Itu yang didorong melalui proses parlementer. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, itu bagi FPI yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah itu adalah mendorong kerjasama antar negara OKI.
Indonesia ini adalah salah satu anggota OKI. Dalam sektor apa? Dalam sektor pasar bersama, mata uang bersama, bebas visa dan bebas paspor kunjungan antar negara Islam, penguatan peran parlemen antar negara Islam, pembentukan pengadilan mahkamah di antara negara-negara anggota OKI. Dan itu contohnya apa? Justru sudah dipraktekkan oleh Eropa dengan adanya Uni Eropa. Uni Eropa ada mata uang euro, ada pengadilan parlemen Eropa, ada kemudian pengadilan HAM di sektor Eropa. Jadi itu sudah dipraktekkan sebetulnya di negara yang tidak berbasiskan Islam. Nah, kenapa tidak dilakukan oleh negara-negara anggota OKI? Itu perspektif FPI dalam konteks penegakan syariat Islam secara kafah.